Halo, perkenalkan aku Abdul Fajar Ramadan, nomor absen 1. Aku akan berikan HP ini kepada orang yang jarang tidur. Aku Lulusan Tamat. Aku nomor absen 8. Aku mau kasih HP ini ke orang yang suka baca webtoon. Halo, aku Agila, nomor absen 2. Dan Kita dari kelompok 5. Di sini kita akan menjelaskan tentang sebuah peristiwa pemberontakan besar yang terjadi pada tahun 1965. peristiwa apa sih? Peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang singkat GTS. Kalian penasaran dengan peristiwanya? Kalau gitu, selamat menyaksikan. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi korban dari kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Singkatnya, ada 3 hal penyebab dari gerakan 30 September PKI. Yang pertama, isu angkatan kelima. Ide dari PKI yang ingin mempersenjatai kaum buruh dan petani karena peristiwa penginjakan lambang negara Indonesia oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tuanku Abdurrahman. Soekarno memerintah militer untuk menyerang Malaysia karena tidak terima. Namun militer tidak terlalu menanggapi dan dianggap terlalu sulit karena Malaysia dibantu oleh Inggris. Peristiwa ini dinamai oleh Ganjang Malaysia. Tapi A.H. Nasution memilih setuju karena tidak mau PKI yang mengambil alih. Karena ketidakpastian ini, para angkatan darat dilanda dilema dan berperang setengah hati. Karena Soekarno kecewa, maka PKI memanfaatkan hal itu untuk mendekati Soekarno dengan merencanakan angkatan kelima, membuat TNI Angkatan Darat jadi gelisah. Dan menolak angkatan kelima diadakan membuat hubungan Angkatan Darat dan PKI menjadi panas. Yang kedua ada isu mengenai sakitnya Soekarno, menimbulkan kepanikan di berbagai pihak dan adanya perdebatan untuk siapa yang layak untuk menggantikan Soekarno, dan PKI merasa layak karena merupakan partai dengan jumlah suara terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga ada permasalahan tanah bagi hasil antar pemilik tanah dan penggarap tanah, yaitu buruh tani yang merupakan basis PKI. Pada tahun 1960 sudah muncul UUD tentang permasalahan tanah bagi hasil, tapi tetap sering terjadi perselisihan, contohnya pada peristiwa Klaten dan peristiwa Bandar Betsi. TNI juga ikut berperang melawan komplotan PKI yang berusaha merebut tanah milik tuan tanah. Ini menyebabkan PKI dan TNI khususnya Angkatan Darat semakin terpecah dan hal ini yang menyebabkan kudeta dari PKI. D.N. Aidit memimpin PKI pada usia 31 tahun dan hanya perlu 1 tahun untuk melambungkan PKI menjadi partai terbesar di Indonesia pada pemilu 1955. PKI memiliki 3,5 juta pendukung dan menjadi komunitas terbesar di dunia setelah Partai Komunis di Uni Soviet dan di RRC atau Republik Rakyat Cina. Selain D.N. Aidit atau Dipa Nusantara Aidit, juga ada Letkol Untung atau Letnan Kolonel Untung yang menjadi salah satu pemimpin upaya kudeta PKI. Dia adalah mantan anak buah Soeharto ketika menjadi komandan Resimen 15 di Solo. Dan ada istilah Dewan Jenderal yang dikemukakan oleh Dewan Pimpinan PKI kepada Presiden Soekarno. Sebagai dugaan bahwa ada beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965. Oke, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa terjadinya gerakan 30 SPKI. Pada awalnya, para pelaku gerakan 30 September ini melakukan penculikan kepada para perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh sebagai bagian dari Dewan Jenderal. Penculikan ini dilakukan pada 1 Oktober 1965 dini hari oleh pasukan Cakrabirawa pimpinan Letnan Kolonel Untung. Target penculikan antara lain adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono,
Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo, beserta Jenderal Abdul Haris Nasution. Kita harus membersihkan lantai ini. Jangan sampai adik-adikmu melihat ini semua. Mereka tidak perlu tahu. Tidak perlu. Semua target gugur dalam peristiwa tersebut, kecuali Abdul Haris Nasution yang berhasil lolos dari penculikan tersebut. Namun, putri bungsu beliau, Adi Irma Suryani, dan ajudannya, Letnan 1 Pire Tandayan, harus menjadi korban dan gugur dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini juga membunuh seorang polisi, yaitu Karel Satsuit Tubun, saat sedang berjaga di rumah Johannes Laimena yang berdekatan dengan rumah Abdul Haris Nasution. Ke-6 perwira tersebut bersama Letnan 1 Pire Tandayan kemudian diculik dan dibunuh. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Serta jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Nah, setelah melakukan penculikan PKI, kemudian menduduki kantor RRI dan kantor telekomunikasi di Jakarta pada 1 Oktober 1965. PKI mengumumkan berdirinya Dewantara. Selain di Jakarta, gerakan ini juga terjadi di Yogyakarta pada hari yang sama dan membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono yang anti dengan PKI. Serapat-rapat menyimpan bangkai pasti tercium juga. Hal ini pula terjadi pada peristiwa ini. Sematang apapun rencana, pasti selalu ada sisi yang retak keberhasilannya. Kebenaran adalah sebuah hal yang mutlak, sehingga pembunuhan ini dapat diketahui oleh khalayak umum. Dan para korban pun dimasukkan ke sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya yang sekarang dikenal dengan Sumur Maut Lubang Buaya. Kronologi penumpasan G30 SPKI. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi itu disertai pendudukan markas TNI Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta oleh PKI. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat berinisiatif mengambil alih pimpinan TNI AD untuk menindaklanjuti pemberontakan tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan menetralisir pasukan yang ada di lapangan Merdeka. Dilanjutkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Pada malam harinya, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI, sekaligus mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan dilanjutkan pada 2 Oktober ke wilayah Halim Perdana Kusuma yang dijadikan base camp oleh pasukan G30S. Pada tanggal yang sama ditemukanlah lokasi jenazah para perwira di sebuah lubang sumur tua yang ditanami pohon pisang di atasnya. Pengangkatan jenazah dilakukan pada 4 Oktober dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi termasuk Pierre Tenden. Jadi, apakah PKI masih ada pada zaman sekarang? Rumor keberadaan PKI, meskipun PKI resmi dibubarkan pada 1966, rumor mengenai keberadaan partai politik berlogo Palu Arit tersebut masih acap terdengar. Menurut catatan yang ada, isu soal PKI masih kerap muncul, terutama pada September karena kisah sejarah di baliknya yang sampai saat ini masih menjadi misteri.
Sensitivitas masyarakat terhadap komunisme serta pengungkapan sejarah yang belum diketahui pasti kebenarannya membuat PKI menjadi isu sensasional terus-menerus. Selain itu, hal ini juga didukung oleh kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau kisah apapun di media sosial sehingga isu PKI masih terus menjadi bahasan publik hingga sekarang. Karena PKI juga katanya masih ada di Cina. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, ialah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah Lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukwan dan Sukwadi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Satu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum daripada anggota Angkatan Udara. Itulah kisah dari peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September. Semoga peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia. Sekian dan terima kasih.